Kembali lagi ke podcast Pulang Kerja, melepas penat pulang kerja. Kali ini kedatangan seseorang yang sangat spesial lagi. Wah, ini menyenangkan sekali. Boleh tepuk tangan sedikit buat Kak Lita Zain. Apa kabar, Kak? Baik, puji Tuhan Boni. Ya ampun, ini Sehat. tadi sebelum syuting kita sempat ngobrol-ngobrol bentar bahwa sebenarnya ada fun fact 2 tahun lalu kita pernah ketemu di satu Iya panggung dong, yang satu panggung. Tapi Boninya lupa. Enggak, aku tadi nginget, aku bener-bener Iya, pernah iya, ketemu iya, di iya. mana, tapi bener 2 tahun lalu. Jadi kita pernah menutup sebuah acara tahun baru di Surabaya. Surabaya, Pokoknya bener-bener. bintang tamunya waktu itu Elva Singers dan Lala Huta. Lala Huta, Tapi kalau bener. kita memang nyanyiin lagu-lagunya IBBA itu. Malam Abba, itu iya. konsep yang dibawakan semua Iya, lagu-lagu ABBA, tribute to benar-benar. ABBA. Tapi Iya, kalau iya. Lala Huta yang Ajojing. Lagu-lagu Ajojing. Iya, jadi mungkin kita akan sedikit berbicara soal Kalita, supaya Kalita masih tergabung di dalam grup bernama Ya, Elva Elva Singer Singer. sampai sekarang ya. Puji Tuhan sampai sekarang. Aku masuk tuh tahun 86. 86, astaga. Boni lahir tahun Iya 86. Ya ampun. Wah 86. Oke. 86. Sebelum era Elva Singer ya, awal karir Kalita tuh ngapain sih? Awal karir aku kan USDA ya, utusan daerah. Usda utusan daerah itu? Utusan dari Bandung. Aku Oh, dari lahir Bandung. di Bandung. Ya. Fun fact-nya lagi, aku Ya. itu dari TK, Mm-mm. aku tuh bersahabat sama Ruth Sahanaya. Oke. Jadi Bandung kita sama-sama. Oh, Tante Ruth Sanaya itu dari Bandung juga Bandung. ya? Oke. Dari TK yang sama. Iya, iya. Jadi aku tuh memang lahir dari keluarga seniman ya. Ya, Mamaku penyanyi. Ya. Mamaku penyanyi dulu pernah menjadi juara bintang radio. Oke. Tapi belum ada TV. Belum Jadi ada TV. bintang radio aja zaman. Saat itu festival semua bentuknya kayak gitu ya, bintang Iya, radio. yang paling besar adalah bintang radio. Iya, Kalau iya. sekarang kan bintang radio dan televisi kan. Betul. Karena tahun itu belum ada TV. Iya, iya. Mamaku pernah jadi juara pertama se-Indonesia. Oke. Lalu ayahku juga bukan penyanyi tapi dia manajer band lah di Hotel Homan tuh, Hotel Homan Bandung. Hotel Homan masih ada itu sampai sekarang? Masih dong, Hotel Hotel Homan Homan. Bandung. Oke, Savoy oke. Homan. Savoy Savoy Ya, Homan. aku kalau Sekarang dengar Preanger ya Iya, iya. Hah? masih ya? Masih Savoy Homan. Masih sorry. Savoy Homan ya, ya, ya. Panghegar apa dia punya Panghegar. Ya. Jadi di situ papaku sebagai manajer band dan ya semuanya di lingkungan seni. Oke. Kemudian dari SD udah aktif lah ya di paduan suara. Kemudian remaja di vokal grup di gereja gitu. Semua itu bareng tuh sama Ute tuh. Sampai akhirnya sebelum tahun 86 itu sebenarnya aku udah gabung di Elva Music School Studio dulu di Bandung namanya. Justru aku duluannya sama Yofi. Oke. Ya, Widianto aku direkrut lah boleh bilang sama Yofi. Ya. Yofi itu adik kelas aku di SMA. Oh, ini berada di dalam satu lingkungan Iya, sekolah ya? iya Oke, betul. menarik, Jadi menarik. Yofi waktu itu mengajak kita nyanyi acara jazz gitu di Hotel Homan Bandung itu. Ada reguleran lah gitu, tapi jazz lah gitu. Ya. Aku mau penyanyinya gitu. Akhirnya masuk vokal group, festival Yes. vokal group di Bandung tuh dulu kan banyak banget tuh kegiatan kayak gitu di Bandung. Kemudian akhirnya karena sebenarnya fun fact-nya lagi, papaku tuh dengan papanya Abang Elva tuh temenan. Oke. Karena Abang Elva tuh dulu main di band yang dimanajerin papaku. Oke. Gitu. Jadi kita udah kenal dari kecil sebenarnya gitu. Nah, waktu tahun 86 itu mungkin Abang Elva lagi cari anggota Elva Singers yang baru. Oke. Waktu itu Elva Singers sih belum seperti sekarang ya, masih jadi backing vokalnya Papa Empi. Oh, gitu. Untuk festival. Iya. Jadi memang untuk kebutuhan itu kayaknya Elva bikin karena Elva yang aransemen untuk festival butuh backing vokal. Nah, dibikinlah Elva Singers itu sebenarnya Elva Singers itu berdiri tahun 78, lebih lama lagi 78. ya. Iya benar. Dan salah satu anggotanya itu Bung Uta Likumahua pernah Awalnya, juga awalnya. awal, oke. Bung Uta udah lama banget. Nah, itu akhirnya untuk festival tahun 86 itu Abang bikin aku diajak masuk untuk jadi Elva Singers.
anggota yang termuda pada saat itu, karena di situ udah ada Everina, Tony Sianipar, yang lain tuh banyak-banyak anak mahasiswa lah ITB. Kalau boleh tahu Kak, umur berapa saat itu? Aku umur berapa ya? 20 ya? 20 ya? 20 tahunan lah aku. Pada awalnya sih nggak apa ya, nggak bermimpi juga masuk Elva Singers, karena aku memang kegiatannya banyak di Elva Music Studio waktu itu ya, karena vokal grupan gitu, nyanyi di pensi lah segala macam gitu. Tapi karena waktu itu pas dipanggil, wow, aku bilang nggak pernah terbayangkan juga aku masuk Elva Singers waktu itu. Akhirnya udah mulai dari situ, jadi ikut Festival Lagu Populer Indonesia tahun 87 itu lagu pesta. Oke. Lagu pesta itu. Lagu nah pesta, itu ya. pertama kalinya Elva Singers ikut festival gitu. Sebelumnya kan cuma jadi backing vokalnya Harvey Maleholo gitu. Tapi pas aku masuk itu justru udah jadi kayak mainnya aja gitu. Jadi masuk yang lagu pesta itu tahun 87. Berarti bisa dibilang itu awal mulanya rekaman masuk industri? Oke. Itu sebenarnya sebelumnya sih aku ya itu backing vokal, ikut rekaman lagu Gempita Dalam Dadanya Harvey Maleholo itu aku ikut itu aja udah bangga banget, gila. Harvey Maleholo gila gitu ya. Aku sama Uta itu kan ngefans banget sama Harvey Maleholo gitu, nggak pernah terpikir kalau sekarang tuh malah jadi seperti saudara gitu, udah seperti sahabat. Itu makanya bilang sih luar biasa Tuhan ya. Apa yang nggak pernah terbayangkan tuh disediakan. Berarti setelah era itu terbentuklah berarti bisa dibilang Elva Singers dengan lagu itu. Iya, pesta. Nah, berarti saat itu gimana Kak? Habis rekaman pesta tuh apalagi perjalanannya? Nah setelah itu tuh waktu itu ada tim record namanya. Tim Records. Tahu ya zaman dulu label ada, ya? label. Kan dulu kan ada Aquarius, ada tim record, dan sekarang masih ada kan Aquarius. Ya. Sony malah belum ada ya pada saat itu, belum JK dulu mungkin JK Record. Ya. Bukan Billboard. Billboard ada, bener Blackboard, ya? Billboard. Ya. Banyak banget kan dulu label kan gitu. Nah, tim termasuk yang besar juga. Ya. Nah, aku sama Yana Julio diminta untuk jadi bikin album tuh. Bikin album. Jadi aku dikontrak sama tim record dari Elva Singers tuh, aku sama Yana Julio. Ya. Nah, tapi sebelum kita bikin album itu, try out lah nih duet nih katanya. Ya udah, akhirnya ada soundtrack catatan si Boy. Betul. Yang judulnya Emosi. Ini saya Emosi jiwa betul. Itu. Tahun itu mungkin saya kecil kan sempat. Umur berapa tuh? Aku di Papua, sempat aku tinggal di Papua, terus aku sempat tinggal di Ambon setahun, and then kita semua migrasi ke Surabaya. Oke. Tahun itu catatan si Boy. Iya. Wah. Mamaku setiap hari muter itu. Wah. Itu lagu yang sangat iya, jadi oke, try out deh katanya, coba diduetin aja ya nama Lita gitu kan ya, nama Lita. Udah dikasih tuh catatan si Boy, Emosi Jiwa. Emosi Jiwa. Lagunya kan tinggi banget tuh. Sama Pak Bang Hari Sabar ya, itu penciptanya Bang Hari, musiknya Erwin Badudu tuh. Itu, okay. Bang ya, Mas Erwin. Meledak banget tuh lagu tuh gitu. Ya puji Tuhan dari situ. Dan kalau uniknya di Elva Singers tuh di grup itu kita diperbolehkan solo karir gitu kan. Yana juga punya album, aku punya album. Waktu itu Verina, kecuali Tony aja yang enggak gitu. Jadi justru sangat didukung. Kalau grup-grup lain kadang-kadang kan kalau satu udah keluar bikin ditinggal gitu kan, nggak mesti begitu juga. Justru malah karir solo itu mendukung si grup juga gitu. Iya, betul. Itulah puji Tuhannya, maksudnya aku tuh bersyukur bisa ada di grup Elva Singers yang bisa juga mendukung karir solo kita juga gitu. Iya. Lalu banyak banget ya perjalanan karir aku juga masuk di grup rohani namanya True Worshippers gitu kan, di rohani juga aku ada punya grup gitu. Ya cukup seru juga nih perjalanan. Kalau boleh tahu ya Kak, saat menjadi seorang penyanyi dalam Elva Singers itu ada audisi Kak, ada? Kebetulan karena aku memang sudah ada di EMS, jadi memang aku ikut vokal grup yang dilatih oleh Abang Elva juga kan. Ya. Jadi dari situ mungkin beliau tuh sudah memantau sebenarnya. Oh ini bisa nih gitu. Ya. Nah jadi audisi secara khusus sih enggak, tapi mungkin beliau melihat
ininya kita ya gitu ya. Karena memang bersyukur juga kalau kita juga biasa di vokal grup di gereja, di paduan suara kan udah biasa yang namanya pica-pica kan, pica-pica suara kan. Suara. Itu yang itu yang dibutuhkan di Eva Singers kan. Betul. Feeling karena penyanyi solo itu belum tentu juga bisa nyanyi di grup, jarang banget gitu orang bisa. Coba tes deh satu penyanyi Indonesia gitu, begitu nyanyi di grup tuh bingung dia. Betul. Harmonisasi. Harmonisasi betul. Kalau bagi honor itu yang kita agak repot. Penyanyi grup tuh seru tapi ya bagi honornya aja. Berarti Kak Elva Singer sudah mengeluarkan banyak banget album ya. Ada beberapa album sampai sekarang? Sebenarnya itulah kekurangan Eva Singers tuh tidak terlalu produktif di rekaman ya. Ya. Paling berapa ya selama perjalanan itu cuman 8 kali ya. Karena memang kita lebih enak di panggung sih ya. Betul. Apalagi live-nya yang pingin enak live memang gitu. Apalagi kan kalau dulu tuh kan namanya industri rekaman tuh nggak jelas juga dulu kan. Kita nggak bisa memantau royalti ya kan. Oh iya saat itu ya. Aduh gitu ya, yang kaya ya produsernya gitu ya kan. Nah itu belum yang bajakan saat itu juga. Bajakan tuh gila-gila. Jadi memang iklimnya tuh nggak terlalu mendukung kita juga untuk ayo rekaman gitu ya. Kalau sekarang enak banget kan kita bisa bikin single anytime gitu kan. Kalau dulu tuh banyak yang gini loh, kita dulu tuh harus mengikuti kemauan pasar gitu loh. Sementara Elva itu sangat idealis banget musiknya gitu. Kadang-kadang ini nggak laku nih, kasih lagi nggak laku, itu sangat mematahkan semangat kita sih zaman dulu itu ya. Jadi kita nggak terlalu konsentrasi di rekaman deh pada situ. Padahal sebenarnya perlu juga ya di situ. Tapi karena kita banyaknya justru di panggung, di live show gitu. Ya. Tapi jangan kaget, jangan takut karena sebenarnya di digital pun Elva Singer ada. Akhirnya sekarang bangga banget loh gitu. Kadang-kadang ada di sini gitu maksudnya. Ini bagus sih untuk anak cucu kita juga ternyata. Betul. Ya bersyukurlah kita ada hidup di beberapa zaman nih ya. Zaman kaset ya kan. Betul. Dulu baru kaset aja, akhirnya ada CD. CD pun belum kayaknya ya saat itu. Belum ada CD, baru kaset, bayangin. Anak sekarang apaan tuh kaset gitu ya. Ya mungkin banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Akhirnya ke CD dan akhirnya ke digital. Ya gitu ya. Bersyukurlah kita ada di beberapa zaman. Oke, sekarang masih berbicara Eva Singer. Apa rencana yang terbaru nih di era kan berubah jauh nggak sih Kak dari zaman dulu, industrinya mungkin Kalita ngalamin. Iya. Panggung pun berbeda banget sih mungkin. Tapi aku nggak tahu deh, mungkin Kalita rasanya gimana sekarang? Bersyukurlah kita sampai saat ini, itu yang paling penting, kita bersyukur masih sehat. Ya. Jadi lucunya tuh dulu kita ngeliat angkatan anak kita, tapi sekarang jadi satu panggung sama kita gitu ya kan. Ya. Atau angkatan temen, ya pokoknya kita bisa satu panggung sama yang muda-muda gitu ya kan. Kemudian lebih banyak pilihan sekarang ya gitu ya. Tapi tetap grup vokal memang cuman Elva Singer sekarang. Ya maksudnya memang nggak bisa disalahin. Bikin grup itu sangat sulit. Iya kan? Sulit ya. Benar. Boni juga tahu namanya di satu berantemnya gitu. Kemudian paling masalah adalah di masalah uang, ya kan? Itu kan bagi-baginya. Karena orangnya banyak. Kemudian transparansi, manajemen dan segala macam gitu. Sekarang kita bersyukur bisa sampai saat ini dan puji Tuhan sih bulan depan tuh tanggal 23 November kita ada konser di Bandung. Di Bandung tanggal 23 dengan music director-nya Yongki Vincent. Yongki Vincent ini adalah ini agak termasuk dulu dia prodigi juga ya, maksudnya betul. Anak muda yang soulnya tuh tua. Iya kan? Dia salah satu langganan Java Jazz ya. Iya betul. Acara-acara jazz pasti ada wajah beliau. Dan dia itu ternyata adalah fans beratnya Elva Cesuria. Padahal bentang umurnya jauh banget ya. Dia udah umuran anaknya. Tapi ternyata dia dari kecil tuh mengikuti sepak terjangnya Abang Elva sehingga dia tuh sangat kepingin bikin
konser sama Elva Singers. Jadi kita pernah coba kemarin di Gaya Music Festival di Bandung, karena ini jazz, dia bilang kita minta Yongki, dan ternyata chemistry-nya ketemu banget. Dia tahu banget aransemennya Elva Surya dan warnanya itu sangat Elva. Jadi kemarin ada tawaran di Bandung, kebetulan kita dapat tawarannya dari Yongki. Dia bilang mau nggak konser di Bandung. Nah lucunya Elva Singers lahir di Bandung tapi belum pernah konser di Bandung. Sama sekali? Sama sekali. Oke. Maksudnya konser besar ya yang khusus gitu. Dan dia tanggal 23 ini kalau Tuhan berkenan ya kita konser dengan kolaborasi kita dengan Yongki Vincent dengan Big Band. Oke. Big Band ini formasi yang memang selalu Elva kan. Elva namanya kita punya dulu Elva's Big Band gitu dengan tiupnya mungkin sekitar 12 gitu. Wow. Dan itu yang sebenarnya kita idam-idamkan gitu. Kepingin bikin satu konser yang formatnya Big Band. Tapi nggak jazz semua, tapi mungkin lebih ke pop dan kita akan bawakan lagu-lagunya Abang Elva dan juga ada lagu-lagu pop yang lain gitu. Oh gitu, wah ya seru banget. Harus di nonton Bandung ya, datang ya, Bon ya, datang udah, ya. tiketnya sudah dijual Sudah kah? dijual, ada di eloket.com. Oh ada, kita taruh linknya di sini ya. Iya nanti. Biar editor kita kerja juga. Kadang-kadang dia malas jadi kita taruh link di sini. Iya. Tapi Kalita, mungkin ada gap generation saat Kalita dan sekarang mengenai seorang satu nama ini, Elva Surya. Iya. Seperti apa sih sosok beliau tuh sebenarnya untuk digambarkan saat itu akan karir dan musik? Ya, yang pasti beliau adalah yang paling berjasa untuk hidup aku ya. Saya termasuk pahlawanku lah, my hero. Karena kalau bukan beliau, aku mungkin nggak ada sampai hari ini gitu ya. Mungkin ya sama dengan teman-teman di Elva Singers dan banyak sekali ilmu yang beliau kasih ke kita, bukan saja ilmu bermusik, tapi ilmu kehidupan juga yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang. Sebagai Elva Singers ya, karena di saat ada yang baru, ada yang lebih muda gitu, tapi puji Tuhan kita masih bisa survive lah, boleh dibilang survive. Karena pada saat itu beliau meninggal tahun 2011, kita sempat patah arang. Ya nggak ada pemimpinnya, nggak ada otak dari semua itu, aransemen, ya kan, music director dan segala macam udah nggak ada. Kita pikir selesai karir kita sempat seperti itu. Tapi ternyata warisan yang beliau tinggalkan kepada kita, warisan bermusik itu nggak secara sadar udah ada di kita gitu. Jadi kalaupun kita misalnya bikin aransemen vokal gitu udah seperti otomatis gitu loh. Mungkin yang pasti tidak secanggih beliau, tapi ada di album kita tuh yang terakhir yang Timeless ya, Timeless yang ada ada Prahara Cinta. Prahara Cinta itu kita aransemen vokal sendiri ya dengan ini kita nggak pede banget gitu, nggak ada Abang Elva, tapi ternyata color yang beliau kasih ke kita tuh udah otomatis gitu. Istilahnya pica suaranya udah otomatis gitu. Kita kadang-kadang udah punya job desk masing-masing lah gitu. Warisan lagu-lagu yang beliau kasih. Dan lucunya Abang itu kalau bikin aransemen lagu, dia pilih lagu-lagu yang everlasting, yang nggak sekali nyanyi besok orang udah lupa. Misalnya medley Barry Manilow, Barry Manilow atau Stevie Wonder. Kemudian Burt Bacharach ya, yang lagu-lagu yang everlasting yang sampai saat ini masih didengar. Jadi setiap Elva Singers nyanyi itu masih update aja gitu. Misalnya kita nyanyi disco medley atau Earth, Wind and Fire medley gitu. Dan ternyata kan apalagi sekarang tuh orang back to 80s ya, lagu-lagunya dinyanyiin lagi lagu-lagu disco didengar lagu-lagu disco didengerin. Itu dia visioner banget menurut aku ya. Dia memilih lagu-lagu aransemen yang bisa kita nyanyikan sepanjang zaman. Dan lagu-lagu beliau juga bisa dinyanyikan setiap saat juga gitu. Orang masih anak-anak sekarang tuh udah dengerin lagu 80-an kan? Iya, benar. Balik aku juga kadang-kadang anakku kan Gen Z. Kok kamu denger lagu itu sih di playlistnya gitu kan? Jadi relate banget sampai sekarang, masih sampai sekarang. Itu yang hebatnya dari Abang Elva membuat
aransemen yang pastinya tidak mudah dan tidak semua band yang bisa ngiringin kita memang. Nah, tapi yang paling bisa nih sampai saat ini Yongki gitu. Dan beliau tuh kan untungnya tuh meninggalkan partitur. Beliau kan semuanya ditulis. Pasangan ya? Iya, semua itu kalau lihat datang ke rumahnya itu ada kali segudang partitur dan tulis tangan semua. Oke. Tulis tangan semua. Jadi sampai saat ini tuh wow, aku udah nggak bisa mengungkapkan kata-kata ya. Maksudnya jasa beliau, warisan yang beliau tinggalkan untuk kita. Dan juga ke anak-anaknya, sekarang anak-anak udah boleh bermusik juga nih. Ya. The Stasiorias. Oh nanti mereka juga jadi bintang tamu kita di Bandung. Itu juga di Bandung. Iya. Mereka anak-anaknya juga akhirnya mereka kan kita punya Elvan Music School kan. Ya. Mereka yang meneruskan. Oh masih jalan sampai sekarang. Masih jalan yang di Bekasi, ada di beberapa tempat gitu. Akhirnya walaupun mereka waktu abang tinggalin tuh mereka masih kecil-kecil gitu. Kamil aja berumur berapa ya waktu itu ya? Belasan ya? Belasan gitu, tapi iklim bermusiknya itu mereka tetap pertahankan. Dan sebenarnya tugas kami Elva Singers itu memperkenalkan juga seorang Elva Sessioria, karena kan mungkin yang generasi sekarang nggak tahu ya. Jadi dengan lagu-lagu beliau kita terus memperkenalkan, dan memang di setiap saat itu kami kalau bikin rekaman gitu atau bikin itu kita selalu mengusahakan untuk membawakan lagi lagu-lagu beliau gitu kan. Kita rearrange lagi kayak Gembita Dalam Dada, kita bikin terakhir itu lagunya Harvey Maleholo itu Gembita Dalam Dada kita bikin lagi di rearrange sama Dennis Nusi. Oh iya. Iya, karena kita bilang kita mau kekinian juga lah ya, kita sound baru ya. Sound baru gitu, dan bagus sih, keren banget gitu. Jadi memperkenalkan ke anak-anak gitu, dan selalu harus membawa nama Elva itu supaya anak-anak sekarang ya bilangnya jas merah ya, jangan sampai jangan melupakan sejarah itu. Dan saya pikir Elva Sessioria itu salah seorang yang harus masuk di sejarah musik Indonesia, karena dia sangat banyak melahirkan penyanyi-penyanyi luar biasa ya. Kalau Harvey sih udah nggak usah dibilang ya, ada Andin, ada Sherina, ada siapa lagi ya, ada banyak ya yang sekarang. Termasuk sebenarnya Yofi juga di era-era itu ya. Kahitna, Hedi Yunus, segala Mario itu semua dari beliau, karena ya kan kadang-kadang dulu kalau orang mau ngadain acara tuh pasti nyari penyanyinya dari Elva dulu deh. Gitu banyak. Oke, diambil yang semuanya gitu. Iya. Ada yang menarik. Ini apa mungkin tuh? Pertanyaan yang saya ungkap sendiri. Jadi sekarang itu di dunia malam Jakarta. Aduh, dunia malam Asik. Jakarta. Sotoy banget. Kita nggak sampai malam udah ngantuk. Kalau kita nggak sampai malam sore Jadi sekarang tuh lagi banyak tema-tema karaoke. Jadi mereka tuh muter karaoke. Yang menarik yang aku lihat bulan lalu ya. Mereka tuh anak-anak sekarang sering muter lagu-lagu lama, bener. Iya. Lagu Chrisye. Iya. Lagu Sherina. Yang menarik di suatu tempat di Blok M saya sempat datang, mereka muter lagu judulnya apa ya? Masa lalu. Ya ampun. Iya, terus aku lupa. Jadi aku lagi duduk. Jadi kayak, lah, kok lagu ini diputer? Ini lagu emak gua. Dan menariknya, banyak yang tahu. Oh ya? Ada beberapa playlist yang menurut aku, wow, anak-anak ini tahu ya. Iya. Tapi mungkin mereka tuh tahu lagunya, mereka nggak tahu siapa orangnya. Betul. Jadi mereka tuh mencintai si lagu-lagu klasik ini mungkin. Iya. Jadi apa sih sebenarnya? Iya, itu yang aku sampai lupa tuh saking panjangnya nih ya. Aku baru mau bertanya. Jadi apa lagu itu sebenarnya apa awalnya apa? Jadi waktu aku ingat banget tuh pas kerusuhan tuh ya 98 tuh kita tuh lagi jadi guest band tuh dulu Iwa ada di situ kan. Oh iya. Macang, Tori, Yudis Dwi Korana. Iya. Enti, mereka kan dulu bikin Meli kan, Meli Manuhutu kan. Albumnya ya. Kemudian Meli yang takkan ku lepas, takkan itu lagu itu kan guest band tuh. Oh itu guest band ya. Oke, baik. Takkan judulnya. Iya. Nah kebetulan kita dulu tuh Iwan Zen tuh suka jalan lah sama guest band, lalu mereka ke Jepang segala macam. Karena mereka di kontak di Jepang tuh waktu itu.
Nah, si Tori, Yudis, Enti itu bilang sama Macang, Mas Aru Ripasa, udah bikin aja nih Zen nih. Kan kebetulan aku, Iwan sama adikku kan Sai kan. Iya. Kita nyanyi kan. Bikin album deh gitu. Iya. Judulnya apa? Zen aja udah gitu. Nah, kita bikin nih rekaman nih. Ini gambarannya grup bersaudara gitu ya. Iya, bersaudara gitu. Oke. Akhirnya bikin ya itu ada lagu Masa Lalu. Maaf kali judulnya apa ya itu? Hanya Bayangan. Gua aja udah lupa. Kalau saya Hanya Bayaran. Oke. Hanya Bayangan. Iya. Dan waktu itu kan sebenarnya belum terlalu banyak R&B kan zaman itu. Nah ini kan baru Gas Band nih. Gas Band tuh yang udah one step ahead lah gitu. Dia tuh bikin yang R&B tuh kan, musiknya kekinian lah. Ya udah akhirnya kita bikin tuh Hanya Bayangan. Kemudian waktu itu kan namanya album kan 10 lagu kan. Betul. Ada judulnya Duh. Duh itu ciptaannya Ferry M.E. Ini unik. Jadi di lagu itu nanti coba di dicari ya. Spotify ada ternyata. Di jejak digitalnya masih bisa dicari itu. Senang banget ada di situ ya untuk anak cucu saya. Tapi sorry kalau nyari fisiknya mungkin kaset gitu-gitu udah susah ya. Kaset kayaknya enggak, tapi itu udah zaman CD kok. Ya? Udah zaman CD. 98 ya. Iya. Ada Duh lagunya itu perpaduan antara bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan bahasa Inggris. Oh iya. Duh, emak, iya hate, bekita rasa tepara rugu, mimiti nata ya tara kaciba. Pokoknya nanti denger aja deh. Itu ada perpaduan tiga bahasa tuh, lucu ada Sundanya sih. Nah itu. Hanya memang waktu itu keadaannya lagi kerusuhan tuh. Betul. 98. Jadi tertunda lah, nggak bisa promo dan segala macam. Tapi ya bersyukur kalau sekarang ada di Spotify, jadi bisa dicari ya. Menarik. Hanya Bayangan lalu kan di recycle lagi oleh Hanya Bayangan tuh sama Soul ID gitu saat masih satu grup juga gitu. Kayaknya itu yang diputer kayaknya versi Soul ID mungkin. Soul ID ya. Aku juga agak iya. Ya itu akhirnya grup Zen itu ya kadang-kadang grup bersaudara ini justru agak lebih susah ininya ya mempertahankannya. Berantemnya lebih kalau sama teman kan masih ya, tapi karena ada kesibukan masing-masing, aku di Eva Singers lebih sibuk. Iya. Kemudian adikku Sai dia punya namanya R42 tuh ada. R42 kalian biasa cari. Atau kita kasih linknya ya biar editor kerja juga. Sama Ivan Sabah waktu itu. Kemudian Iwan waktu itu Halmahera betul. Iya, jadi kita udah punya grup squad saudara, masing-masing punya grup. Akhirnya udah jarang lagi tuh gitu. Ya itu seru juga. Oh iya ya punya grup saudara saya lupa. Jadi dari obrolan ini kalian juga bisa pecah tuh banyak banget fun fact. Ada Halmahera, iya, ada R42 adikku, Sai. Betul, terus Yudis Dwi Korana dan itu kalau nggak salah produser dari album-album Iwake ya. Iya, Iwake sampai sekarang sih masih. Sekarang apa ya dia ya? Banyak kok Saikoji. Betul. Saikoji. Oh bahkan menariknya Macang yang disebut Kalita tadi itu kalau nggak salah manajer Saikoji ya. Iya. Sekarang Macang. Ya. Dia kan Ambon Jepang kan. Namanya kan Masaru Ripasa. Kalau orang Jepang kan pakai cang-cang, jadi kita panggil Macang. Oh. Hai Macang. Fun fact banget. Macang tuh lari. Iya pelari dia. Iya jago banget. Aku tahu karena aku pas latihan lari tuh. Lihat di mana nih? Lihat nih Macang. Iya. Apa nih dia tuh triathlon loh kalau nggak salah. Macang betul. Hebat banget. Masih sampai sekarang masih aktif banget. Keren banget Macang. Mantap. Macang sama Gita. Ini fun fact yang seru banget nih dari panjang ya. Seru banget nih, seru banget nih. Kalita, sebelum menutup, sekarang berarti kesibukannya apa? Yang pribadi ya di luar Elva Singer dan apa ya? Oh ya, aku kan juga bergabung di Seniman Nusantara. Ya, bersama Harvey Maleolo, ada Roni Sianturi. Jadi kita memang ini lebih ke cinta Indonesia nih. Ya, kita ngadakan juga namanya Festival Lagu Cinta Indonesia yang khusus menyuarakan kecintaannya terhadap Indonesia, karena yang kita nggak ada kan sekarang juga FLPI udah nggak ada kayak zaman dulu ya. Festival Lagu Populer Indonesia. Oh iya, sorry. Ya kan kayak dulu udah juaranya udah pasti Harvey Maleholo. Nah kita yang menang lagu pesta. Kepingin ada seperti itu lagi sih ya, kayak Festival Lagu Populer Indonesia gitu. Apa karena sekarang udah terlalu banyak medianya kali ya.
Dan sekarang ya bersama Seniman Nusantara yang pasti Elva Singers kita masih jalan juga. Ya pelayanan-pelayanan di gereja, puji Tuhan masih masih seperti itulah. Apa Kak yang mau dibawa pesannya sama si Seniman Nusantara itu? Ya itu tadi bahwa kita kepingin membangkitkan lagi kecintaan anak-anak muda sekarang terhadap Indonesia, ya. Karena udah jarang tuh lagu-lagu yang kayak Indonesia Jaya gitu kan ya, tentang itu tuh udah berkurang tuh. Mungkin lagu-lagu nasionalis, patriotisme. Iya, tapi dikemas dengan kekinian anak muda sekarang. Jadi kita udah bikin 3 festival dan itu banyak melibatkan anak-anak muda. Salah satunya Igor Supakua dari Ambon. Sopamena. Ini salah satu produser ini juga ya. Iya, keren banget. Itu kita bangga banget ya sama anak Ambon yang punya dedikasi yang luar biasa untuk Ambon sendiri dan juga musik di Ambon atau musik lebih besar lagi Maluku. Kemudian dari daerah-daerah yang mungkin kalau nggak ikut festival mungkin nggak terlalu diangkat gitu ya, seperti itu. Kita sih berusaha tapi masih skopnya mungkin masih yang sedikit. Nanti mungkin ke depannya dengan bantuan pemerintah kita bisa bikin yang lebih besar lagi yang bisa melibatkan anak-anak muda khususnya dari seluruh Indonesia. Dan memang ternyata kebanyakan yang ikut memang anak-anak muda. Ya. Yang masukin lagunya tuh umurnya tuh dari 17 sampai 30-an ya. Iya malah lebih 50-an ada, tapi memang yang banyak yang masuk tuh yang anak-anak muda karena mereka relate dengan zaman sekarang kan gitu, dengan ya gitulah. Kita yang sudah sangat senior ini ya paling bisanya itu dah kontribusi kita di situ. Wah, yes. Tapi oke loh Kalita, maksudnya masih ingin berkontribusi buat musik Indonesia tuh oke. Banget musik Indonesia, maksudnya melihat apa ya, anak-anak sekarang jago-jago banget gitu ya kan, musik secara musikal ya udah jauh banget lah. Kita beruntung lahirnya zaman dulu. Kalau sekarang kita bersaingnya sulit banget kan. Betul. Ada di industri itu sangat sulit datang dan pergi kan. Betul. Tapi puji Tuhan karena kita fondasinya juga cukup kuat dengan kita ada bersama Abang Elva dengan musikalitas yang sangat luar biasa. Itu yang membuat kita bisa bertahan dan kita punya apa ya, dedikasi kita, visi kita juga untuk musik. Kita apa ya, memang kita ingin menghidupi musik itu jadi kehidupan kita, tapi kita juga mau menghidupi musik itu juga. Jadi memang udah nggak bisa dipisahkan lah dari kehidupan kita sampai menutup mata, Les ya. Kalau kita bilang Elva Singers nih udah nggak bisa bubar lagi. Betul. Karena nggak ada Elvanya. Kalau ada Elvanya kan anytime dia bisa cabut. Atau enggak, kita harus tetap solid gitu, dan ya doakan saja bisa terus berkarya dan berkarir. Mantap, ini seru banget. Kalita sekali lagi terima kasih banget mau sharing-sharing di sini. Sukses Elva Singer. Sama-sama. Konsernya tanggal 23 November di The House Convention Hall di Bandung, di Pascal. Kayaknya harus bikin Jakarta deh. Harus dong. Kita sebenarnya tahun lalu buat kan di Jakarta bulan Desember itu di Artpreneur Lotte ya. Lotte. Nah mudah-mudahan nanti bisa yang, karena tapi formasinya waktu itu berbeda. Waktu itu musiknya Budian HP. Nah kalau ini kan Yongki ya. Mungkin yang format yang ini bisa dibawa ke Jakarta, doakan saya. Wah harus nih. Sekali lagi terima kasih Kalita. Sama-sama Boni. Datang ke sini, sukses terus Elva Singer. Sama-sama. Elva Singer berarti udah ada notes, tidak boleh bubar. Nggak boleh, nggak bisa. Tidak boleh bubar. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Ketemu di episode selanjutnya podcast Pulang Kerja, melepas penat sepulang kerja.